saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ini kripto pada turun terus ini semuanya. Dan sentimen bearish ini semakin kental. Dan ketika harga Bitcoin sudah berada di level 64.900-an dolar ketika merecord video kali ini, sentimen itu luar biasa, bearishnya sahabat Black Cuan akan kita jelaskan nanti. Kemudian aroma ini seperti yang pernah terjadi di tahun 2020 di bulan September pada saat itu, sebelum akhirnya terjadi hal yang luar biasa. Akan kita jelaskan nanti di dalam video kali ini. Baik, yang pertama dulu di sini mengenai keadaan kita di market ini sahabat Black Cuan. Ini saya ambil dari Kyungju, bahwa Bitcoin long term holders ini, paus ya, itu menjual 1,2 billion di dalam 2 minggu terakhir ini, dan ini sepertinya mereka melakukannya melalui brokers. Kemudian ETF net flows-nya negatif dengan adanya 460 juta dolar outflow di periode yang sama sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, yang terjadi juga di dalam pasar ini, posisi longs ini kena sapu atau terlikuidasi dalam 24 jam terakhir ini sebesar 300 juta dolar, dan altcoins di dalam top 50 saja itu sudah terjadi pengerusan harga atau penurunan harga, pergerusan harga maksud saya. Itu luar biasa pada merah-merah di sini, kecuali ada beberapa yang masih hijau. Jadi sahabat Black Cuan wajar ya kalau kita melihat ini pada merah semua, kecuali ada ini. XRP sendirinya dia hijau di dalam 10 besar karena ada berita yang cukup menarik tentang XRP ini mengenai anggota SEC yang lagi-lagi keluar. Pokoknya ada berita SEC, kemudian ada agen-agen SEC yang akhirnya resign, itu XRP naik tuh. Dan ada juga rumor bahwa XRP ini akan ada jalin kerjasama dengan negara Arab yang akan mengembangkan CBDC. Dan itu masih berita, kita akan tunggu seperti apa update-nya nanti sahabat Black Cuan. Kemudian yang menarik adalah sentimen bearish yang seperti saya katakan di awal tadi. Apa yang terjadi pada saat ini adalah top dari market. See you in 4 years. Kita jumpa lagi 4 tahun ke depan. BTC sudah top di 72.000 dan akan turun. Luar biasa bearish orang-orang di sini sahabat Black Cuan. Kemudian ini juga, ini yang parah nih. Nggak kira-kira memang ya, turunnya itu sampai di bawah 10K dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, dan diekspektasikan ya, meskipun ini secara satir mungkin ya, diekspektasikan 2026 itu baru terjadi super cycle. Waduh, ini kalau kita mengaca ke 3 cycle yang sebelumnya, 3 siklus bull run yang sebelumnya, ini sudah ganti posisi nih. Artinya siklus 4 tahunnya Bitcoin sudah tidak di-respect lagi kalau begitu kan. Dan alt season juga nggak di-respect lagi. Dan yang menarik sahabat Black Cuan, untuk kita perhatikan di tengah momen-momen pesimis seperti ini, kalau kita ambil tren lainnya di sini, yang menarik adalah setiap kali posisi support dari tren ini dihantam ya atau dites oleh Bitcoin, itu Twitter ataupun YouTube udah katakan ini it's over, kemudian Bitcoinnya mantul. Dan ini juga terjadi, it's over di Mei, mantul lagi harga Bitcoinnya. Kemudian di Juni ini juga it's over, mantul lagi Bitcoinnya. Itu ekspektasinya di bulan Juni dengan time frame 1 hari si Bitcoin di sini sahabat Black Cuan. Apakah kali ini akan tembus support ini atau sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, karena ini adalah momen bull market sahabat Black Cuan. Lalu berkaitan dengan posisi long tadi yang kena sapu sahabat Black Cuan, ada 300-an juta dolar. Kali ini yang menarik adalah bagaimana kalau seandainya bandar ini putar haluan lagi. Jadi yang long sudah terlikuidasi. Bagaimana dengan 1,8 billion posisi short di Bitcoin ini
itu akan terlikuidasi apabila Bitcoin ini menyentuh lagi level $70.000. Dan sementara banyak investor yang akhirnya jatuh menjadi paper hands, menjual Bitcoin mereka atau aset kripto mereka, kita perlu melihat bahwa adanya inflow to accumulation address di sini dengan visi long term investment di sini dari para paus sahabat baik cuan yang membeli Bitcoin atau address yang menambahkan terus jumlah Bitcoin mereka, para paus di sini. Kemudian yang menarik adalah posisi kita ini seperti berada di bear trap. Saya tahu ini memang kedengaran seperti hopium, akan tetapi bagi sahabat Black Cuan yang optimis dalam hal ini, saya yakin kita ini sedang berada di posisi bear trap di sini. Itu yang saya yakini dalam hal ini. Dan mengutip apa yang dikatakan oleh Michael van de Poppe di sini, jika kalian ingin jual altcoin sekalian di sini, itu kayak nggak masuk akal. Karena ini sudah terdiskon cukup dalam. Dan posisi harga para altcoin sekarang ini seperti yang orang-orang ingin beli dalam beberapa bulan yang lalu. Dan dalam 3-6 bulan ke depan, mari kita lihat seperti apa reward yang diberikan kepada para diamond hands di sini. Jadi, September 2020, seperti yang saya katakan di awal, yang saya janjikan di awal, ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh GCR. Untuk informasi sahabat Black Cuan, GCR ini merupakan salah satu akun anonim di Twitter yang berhasil mendapatkan reputasinya dia itu akibat prediksi serta analisanya dia di tahun 2020-2021 itu terbukti dan orang-orang memang respect kepada si GCR ini. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan oleh dia di sini. Struktur market pada saat ini mengingatkan dia pada posisi summer di tahun 2020 ketika DeFi itu meledak atau bahkan di summer 2021 di mana harga-harga altcoins itu juga terjadi spike habis-habisan. Akan tetapi kita juga mesti ingat ya bahwa kita tidak boleh terlalu terpaku juga kepada sejarah karena bisa saja terjadi pengulangan itu dengan pola-pola yang berbeda sahabat Black Cuan. Dan menariknya adalah we are still in a bull market guys. Kita masih di bull market. Seperti yang saya juga masih yakini sampai saat ini. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita memperhatikan kejadian ini secara lebih mendetil ya apa yang dijelaskan oleh GCR tadi, untuk mini alt season seperti yang saya balas di salah satu kolom komentar di Black Cuan ini, bahwa sejak Oktober 2023 sampai di Maret 2024 itu memang terjadi kenaikan yang luar biasa pada altcoins. Itu terjadi kenaikan dari level 300 billion itu langsung ke 800 billion secara market cap-nya sahabat Black Cuan untuk altcoins. Dan ini merupakan kenaikan 150% hanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Kemudian sahabat Black Cuan, yang menariknya adalah riwayat terjadi kenaikan harga di Bitcoin-nya pada saat itu. Jadi pada saat itu Bitcoin di tahun 2020 itu terjadi kenaikan double hanya dalam waktu 30 hari dari area 10.000 itu langsung terjadi kenaikan sampai ke 20.000. Dan selama terjadi double di harga Bitcoin pada saat itu, altcoins ini bahkan tidak bergerak sama sekali sahabat Black Cuan. Dan 2 bulan kemudian, di Januari tanggal 4, 2021, altcoins ini sudah mulai rally, bahkan dia ini terjadi 3x di dalam market cap-nya dia hanya dalam waktu sebulan untuk altcoins di 2021. Dan memang ini adalah area yang sangat membosankan pada saat-saat seperti ini sahabat Black Cuan, akan tetapi bagi yang bertahan di sini, rewards untuk terjadi kenaikan altcoins itu masih menjadi harapan terbesar bagi para pemegang altcoins di bull run sekali ini sahabat Black Cuan. Karena rasa putus asa yang kita rasakan ketika terjadi penurunan seperti ini, itu akan dibayarkan dengan terjadinya big gains nanti itu sahabat Black Cuan. Dan salah satu altcoins yang paling menggoda untuk diambil ketika terjadi penurunan ini adalah salah satunya ini adalah Solana di antara koin-koin yang lain. Karena tampaknya Solana sudah menyentuh ke area support-nya dia di sini. So, mari kita lihat seperti apa Solana ataupun altcoins lainnya akan bergerak. Dan saya ingatkan, it takes time, akan butuh waktu sahabat Black Cuan. Bahwa kemungkinan masih akan ada koreksi
biarkan market yang memutuskan hal tersebut. Sementara itu kita tetap diamond hands, kita stay strong di sini sahabat Black Cuan, jangan panik dan jangan juga FOMO habis-habisan di sini. Dan saya sebagai plankton di sini, sebagai investor kecil atau retail kecil di dalam ekosistem ini, masih meyakini bull run ini akan terus berlanjut sahabat Black Cuan. Dan saya bisa saja salah, saya bisa saja kehilangan semua uang saya di sini, di ekosistem ini. Akan tetapi ini merupakan bagian dari spekulasi saya. Dan untuk sahabat Black Cuan, tetap melakukan DYOR, tetap melakukan riset kalian secara mandiri. Untuk sisanya, kita let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.